Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang mulia, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, utamanya nikmat kesehatan, sehingga insya Allah kita masih dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah, tahun 2020 Masehi. Salawat dan salam kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan umatnya sampai dengan akhir zaman. Dengan hormat saya laporkan bahwa saya Menteri Agama Republik Indonesia bersama Wakil Menteri Agama, Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Pimpinan Komisi 8 DPR RI, Pimpinan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BOSA ITB, BIK Planetarium Jakarta, Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, pakar-pakar falak Indonesia, wakil ormas-ormas Islam, para pejabat eselon 1 Kemenang, tim Falakiyah Kementerian Agama, serta wakil dari berbagai instansi terkait, baru saja menyelesaikan sidang isbat penentuan awal Ramadan tahun 1941 Hijriah. Penentuan tetap dengan menggunakan metode hisab, yaitu perhitungan secara astronomi, dan metode ruqyah, yaitu dengan meneropong hilal dari 82 titik yang telah disiapkan. Semuanya berlangsung saling memperkuat. Dapat kami laporkan bahwa menurut laporan dari titik-titik ruqyatul hilal, posisi hilal di atas ufuk berkisar antara 2 derajat 41 menit sampai dengan 3 derajat 44 menit. Karenanya akhirnya kami dengan suara bulat menetapkan bahwa awal Ramadan 1441 Hijriah jatuh pada esok hari bertepatan dengan hari Jumat tanggal 24 April 2020. Karenanya mari kita sambut kedatangan Ramadan dengan tekad mulia untuk melipat gandakan pahala dan memohon pengampunannya. Mari kita gaungkan kalimat tahniyah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrazia. Para pemirsa yang terhormat, Ramadan tahun ini, tahun 1441 Hijriah, hadir pada saat dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Karenanya banyak hal yang harus kita sesuaikan agar nilai-nilai ibadah kita tidak berkurang dan penyebaran COVID-19 dapat kita eliminasi. Meskipun di tahun ini kita tidak bisa berbuka puasa bersama, tadarus bersama, tarawih bersama, dan juga iktikaf bersama di masjid, namun hal itu tidak boleh mengurangi semangat dan tekad kita untuk memanfaatkan kehadiran Ramadan bagi peningkatan ibadah kita. Bahkan tahun ini dianjurkan untuk tidak melakukan ziarah kubur karena akan berpeluang untuk bertemu dengan orang banyak yang sangat mungkin diantaranya ada yang sudah terhinggapi COVID-19. Kita juga dianjurkan bahkan dilarang pemerintah untuk mudik karena mudik berpeluang untuk menyebarkan virus yang tanpa disadari kita bawa pulang dari kota dan tersebar luaskan di kampung. Dalam situasi ini ibadah puasa harus tetap kita tekuni dengan sebaik-baiknya sambil tetap menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh, karena puasa
adalah ibadah wajib untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Untuk menjaga daya tahan tubuh dari kemungkinan tertular COVID-19, saya sarankan dengan hormat agar kebiasaan untuk sahur dengan air putih atau sekedar makanan kecil saja sebaiknya pada puasa kali ini diganti dengan makanan yang dapat menjaga daya tahan tubuh. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan mengabulkan segala doa kita. Khususnya Allah berkenan mencabut dan melenyapkan cobaan wabah COVID-19 yang menderita dunia dan kita pada saat ini. Mari beribadah dari rumah guna menghindari penyebaran COVID-19. Baiki jannati, semoga rumah kita menjadi surga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan hormat saya mohon ada tambahan kata sambutan dari yang hormat Bapak Ketua MUI Bapak Kiai Haji Abdul Zaidi, dan mohon juga dapat ada tambahan kata sambutan dari yang hormat Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Yandri Susanto. Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Yandri Susanto. Saya silakan Bapak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa khususnya umat Islam, kita insya Allah mulai esok hari akan memulai berpuasa 1 Ramadan 1441 Hijriah. Kami atas nama Majelis Ulama Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan 1441 Hijriah. Marilah bulan Ramadan kita hanya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberi kesehatan, ketabahan di dalam melaksanakan ibadah puasa ini di saat kita menghadapi musibah yang luar biasa, yaitu musibah COVID-19 ini, yang tentunya kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing, menjaga imunitas tubuh kita, sehingga di dalam melaksanakan ibadah puasa ini kita dapat bertahan sampai akhirnya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan khususnya di bulan Ramadan ini, di mana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada 3 macam manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah lisa'imi hatta yuftir, yaitu seseorang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini kita di dalam bulan puasa jangan kita meletakkan waktu kita untuk senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar insyaallah musibah COVID-19 ini di tengah-tengah kita berpuasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita bangsa Indonesia dan bagi masyarakat di dunia, sehingga kita dapat mengakhiri penderitaan ini dan kita punya masa depan yang lebih baik di kemudian hari insyaallah. Yang kedua adalah
tatkala kita melaksanakan ibadah puasa ini, hendaknya kita jangan melupakan juga selain amal ibadah, kesolehan ibadah kita, tentunya kesolehan sosial kita, yaitu dengan menyantuni saudara-saudara kita, khususnya yang sedang berpuasa, dan fakir miskin yang sangat membutuhkan rancangan kita, anak yatim, fakir miskin, dan lain-lainnya, yang dalam keadaan penderitaan mereka di bulan Ramadan ini yang sangat-sangat menderita. Maka hendaknya para ahlinya, para orang yang kaya, mereka-mereka yang mempunyai kelebihan, hendaknya kita tidak melupakan saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Yang ketiga adalah marilah kita mengikuti arahan daripada pemerintah berkenaan dengan PSBB dan arahan dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu agar di bulan Ramadan ini kita tetap melaksanakan taraweh, melaksanakan ibadah Jumat, tetapi di rumah kita masing-masing. Jadikanlah rumah kita ini sebagai tempat juga kita beribadah, karena sholat taraweh Rasulullah SAW melaksanakan ibadah taraweh di bulan Ramadan itu adalah cuma 2 malam. Sisanya Rasulullah memberi contoh sholat itu, sholat sunnah itu dilaksanakan di rumah. La taj'alu buyutakum quburan. Jangan kamu jadikan rumah kamu bagaikan kuburan. Akhirnya sepi, tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, tidak ada zikir-zikir yang kita kumandangkan dari rumah-rumah kita. Kesempatan inilah juga untuk menjalin silaturahim, mempererat antar anggota keluarga di dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, dan dalam kala kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ketiga, sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Menteri Agama berkenaan dengan mudik, sebaiknya kita ini tidak mudik ulun ini. Mudik ini pada saat-saat kita sudah agak tenang dengan beban COVID-19 ini, karena anjuran Rasulullah SAW, kalau kamu berada di daerah yang terdampak wabah, maka hendaknya kamu jangan keluar, sehingga akan berdampak kepada saudaramu yang lain dari wabah itu. Berarti kita akan menyelamatkan saudara-saudara kita. Janganlah ini dengan kita menyelamatkan saudara-saudara kita, ini memiliki fadilah keutamaan yang luar biasa, bahkan lebih daripada jihad, karena ini memerangi bersama-sama penyakit wabah corona ini. Mudah-mudahan Allah SWT akan senantiasa menjaga kita, menyelamatkan kita, dan memberikan kesehatan kepada kita, dan sehingga Allah SWT dapat mempercepat musibah ini, sehingga kita dapat beraktivitas kembali dan menatap masa depan yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man. Yang terhormat Pak Menteri Agama, Pak Wamen dan Pak Dirjen, yang terhormat Ketua MUI atau yang mewakili, yang kami banggakan seluruh pemirsa seluruh tanah air, umat Islam khususnya, rekan-rekan wartawan, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para hadirin, tadi alhamdulillah saya sebagai Ketua Komisi 8 DPR RI dari awal sampai akhir mengikuti sidang isbat, termasuk paparan dari Pak Cecep, kemudian laporan dari para ahli ruyat di seluruh Indonesia sebanyak 82 titik. Dan tadi dalam sidang isbat alhamdulillah tidak ada silang pendapat, bulat dengan ormas Islam, Menteri Agama, MUI, DPR, seperti yang saya oleh Pak Menteri Agama tadi, bahwa insya Allah besok hari Jumat
kita semua umat Islam akan melaksanakan puasa Ramadan bertepatan dengan tanggal 24 April 2020. Oleh karena itu, mari kita sambut ibadah suci bulan Ramadan ini. Banyak orang yang bercita-cita ingin ketemu lagi dengan bulan Ramadan, tapi sudah banyak yang mendahului kita. Oleh karena itu, kami mengharapkan jadikanlah momentum Ramadan ini momentum kebangkitan kita semua, kebangkitan bangsa ini yang hari ini sedang dicoba dengan cobaan yang luar biasa, yaitu virus corona. Oleh karena itu, di samping kesalehan pribadi, kita dituntut juga kesalehan sosial. Artinya saatnya mulai besok, hari-hari mendatang, kita dicoba juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita peduli dengan sesama atau kita tidak peduli dengan sesama? Oleh karena itu, kami mengajak, pastikan bahwa saudara-saudara kita yang dalam ketiadaan ekonomi harus kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Dan kami sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, mohon dipastikan orang yang mendapatkan bantuan sosial, sembako atau BLT, dipastikan yang berhak menerima harus menerima. Jangan sampai yang tidak berhak menerima justru menerima. Dan mohon ini selalu dipantau, jangan sampai ada anak bangsa yang kelaparan gara-gara tidak makan atau kekurangan gizi. Oleh karena itu, bagi kita semua rakyat Indonesia yang punya kemampuan, apakah itu individu, perusahaan atau lainnya, kita mari saling membantu, keluarkan semampu kita. Dan inilah ujian kita semua, bukan ujian individu atau yang terpisah. Oleh karena itu, sekali lagi saya Ketua Komisi 8 DPR mengajak kita untuk bahu-membahu, saling membantu untuk keluar dari persoalan ini. Dan bulan Ramadan adalah momen yang sangat tepat untuk kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dengan hikmat dan khusyuk, semoga bangsa ini dan umumnya dunia keluar dari wabah virus corona atau COVID-19 ini. Maka himbauan pemerintah, ajakan pemerintah, keputusan pemerintah itu pastilah baik untuk rakyatnya dalam rangka menangani COVID-19 ini. Maka kami mengharapkan, menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada umat muslim yang besok akan menyambut Ramadan, 1 Ramadan mulai puasa. Mohon kiranya mematuhi himbauan pemerintah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya yakin dengan itu insya Allah momen Ramadan adalah momen kita keluar dari wabah virus corona. Maka himbauan pemerintah tidak boleh mudik atau tidak boleh ada migrasi penduduk dari satu tempat ke tempat lain, mari kita taati. Maka kami juga sampaikan kepada pemerintah supaya kalau dilarang mudik, maka moda transportasi juga harus diatur sedemikian rupa. Bus antar kota, antar provinsi, kalau memang dilarang mudik tidak boleh bergerak antar kota, antar provinsi. Kereta api juga harus dihentikan, termasuk pesawat udara. Kalau tidak dihentikan, maka kita tidak bisa menghentikan pergerakan manusia dari kota ke desa. Maka kalau itu terjadi, wabah COVID-19 sulit untuk kita musnahkan dalam waktu dekat. Maka kerjasama antara rakyat dan pemerintah dengan kita semua, insya Allah itu akan mempercepat penghentian atau penanggulangan COVID-19 ini. Insya Allah bisa selesai di Indonesia dan insya Allah termasuk di dunia, sehingga ibadah-ibadah kita tidak terhalang, termasuk ibadah haji yang akan kita sambut tahun ini. Insya Allah tidak ada halangan. Sekali lagi kami ucapkan selamat berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, selalu memberikan rahmat kepada kita semua, dan kita harus sabar dan tabah menghadapi cobaan ini. Dan terakhir sekali lagi kami minta kepada pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan pokok rakyat Indonesia yang terdampak atau yang kena akibat dari virus corona. Jangan sampai mereka mati kelaparan, bukan mati karena corona. Ini penting saya sampaikan karena banyak di daerah atau banyak rakyat Indonesia yang mengeluh karena salah sasaran atau tidak tepat. Saya yakin pemerintah akan selalu memperbaiki, maka perlu kerjasama antar kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 8, terima kasih Bapak Ketua MUI, terima kasih kepada teman-teman wartawan cetak, wartawan televisi maupun media online. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.